Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pagi, petang, siang, malam, dalam kondisi apapun Allah selalu sibuk dengan urusan kita, memberikan anugerahnya kepada kita, menambah nikmat-nikmatnya, berkahnya, dan bagaimana Allah dengan keadilannya membagi-bagikan rizkinya kepada hamba-hambanya yang ada di alam semesta ini. Masya Allah. Karenanya kita bersyukur diberikan hati untuk senantiasa bisa dekat dengan Allah, diberikan pikiran untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan sehat untuk kemudian nampak dalam perilaku kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah ini dan mudah-mudahan menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, Kitabullahi, Al-Quranul Karim. Kemudian salat dan salam kepada teladan kita Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dari kisah orang yang beriman yang ada dalam surat 40 atau surat Al-Mu'min, ya, dalam surat 40 surat Al-Mu'min ini ada 4 kesaksian kisah. Jadi kalau kita ingin bagi, ada 4 kesaksian kisah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama adalah adanya rencana jahat, kalau bahasa Al-Qur'annya makar, dari seorang Fir'aun dan kemudian dibantu oleh bala tentaranya. Untuk apa? Untuk bagaimana melenyapkan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dakwah Nabi Musa jelas untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukannya. Dakwah Nabi Musa sama dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya, sampai kepada dakwahnya Nabi Adam alaihi salam, untuk menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah. Dan itulah dakwah nabi-nabi, sampai kemudian dakwah itu pula lah yang diwariskan kepada nabi-nabi setelah Nabi Musa sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ada saja kelompok orang, ya bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, kerajaan yang rajanya adalah Fir'aun atau diberi gelar Fir'aun, masuk ke dalam kelompok ahlul batil, sehingga kemudian terasa nampak peperangan antara al-haq Nabi Musa alaihissalam dengan al-batil, ahlul batil, Fir'aun, yang diwakili oleh Fir'aun dan bala tentaranya ini. Apa rencana jahatnya Fir'aun untuk Nabi Musa dan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam? Yang pertama adalah membunuh karakter. Nah, ini bisa lihat dalam ayat 24. Ya, ayat 24 ini menjelaskan tentang bagaimana Fir'aun membunuh karakter Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan sahirun. Nabi Musa itu adalah tukang sihir. Kemudian yang kedua, kazzabun. Nah, ini terlihat juga pada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama, ya. Karena itu ini terjadi pengulangan peristiwa, tapi yang berbeda itu adalah pelakunya. Kalau dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa yang dituduh seorang tukang sihir dan pendusta, maka ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka Rasulullah lah yang dituduh sebagai tukang sihir dan pendusta. Kemudian rencana yang kedua, ya, karena dakwah itu terus berkembang, fitrah manusia itu tidak bisa dipungkiri. Ada orang yang hatinya terpaut dengan fitrahnya, ingin memelihara fitrahnya, maka kemudian Fir'aun merencanakan rencana jahat yang kedua, yaitu membunuh kader pengikut Nabi Musa alaihissalam. Untuk memutuskan mata rantai, maka bunuh kader-kadernya. Maka yang dibunuh adalah anak laki-laki dari orang-orang yang beriman. Dalam surat Adam ayat 25 itu dijelaskan bagaimana upaya Fir'aun untuk membunuh setiap anak laki-laki dari orang-orang yang beriman. Dan ternyata ya setan juga bermain di situ. Jangan cukup hanya anak laki-laki mereka saja. Kalau suaminya masih produktif, dia punya anak lagi macam mana? Sehingga kemudian yang laki-lakinya pun dibunuh. Ya, dan ini bahasanya memang begitu. Qalu qutulu. Jadi perintah untuk membunuh abna alladzina amanu. Setiap anak laki-laki bunuh. Kemudian wastahyu nisaahum. Jandakan. Ya, jandakan ibu-ibu mereka, artinya bunuh suami mereka, ayah-ayah mereka pun dibunuh. Jadi dihabisi laki-laki, semua laki-laki dihabisi. Ya. Dan Allah mengatakan kaidul kafirin. Jadi ini adalah rencana jahat, kaid. Dalam Al-Qur'an rencana jahat itu disebut dengan makar dan disebut juga dengan kaidun. Ya. Dan Allah jelas di sini menjelaskan dengan kalimat kaidul kafirin, artinya orang yang merencanakan ini, ya, kemudian memerintahkan, melaksanakan, mengeksekusi mati anak-anak yang beriman dan orang-orang yang beriman dari laki-laki mereka ini adalah al-kafirun. Ya. Kemudian rencana jahat yang ketiga, karena itu ternyata tidak mengurangi jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan dakwahnya Nabi Musa dengan dakwahnya Fir'aun itu di situ. Ya. Kalau perbedaan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, sedikit yang beriman. Tapi Nabi Musa ini kebalikannya. Ini skenario Allah, banyak yang beriman. Tekanan yang luar biasa, tetapi kemudian tetap banyak orang yang memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dilakukanlah rencana yang berikutnya, yaitu apa? Membunuh langsung Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini kan bukan suatu hal yang mudah bagi Fir'aun. Ya, karena Fir'aun tahu persis. Jadi Fir'aun ini bukanlah orang bodoh. Fir'aun tahu persis siapa Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kemudian Fir'aun merencanakan pembunuhan Nabi Musa alaihissalam, sehingga habislah dakwah ini dalam pandangannya Fir'aun, ya, dalam opininya Fir'aun, dengan alasan yang pertama adalah mengacaukan kondisi beragama. Dan di sini bahasanya itu yubaddil, mengganti agama, karena agama yang ingin diyakini ya oleh Fir'aun bagi masyarakatnya adalah menyembah Fir'aun, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah tolak belakang sekali antara yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ya, pengennya Fir'aun masyarakat tuh menyembah dirinya, menuhankan dirinya. Ya, bukan menuhankan Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Maka bahasanya Fir'aun, ya, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku khawatir agama ini dikacaukan dengan kehadirannya seorang Musa ini. Dan yang kedua beliau katakan ini bisa mengganggu stabilitas keamanan. Ya.
au ayuzhira fil ardil fasad, kerusakan. Jadi seorang nabi itu mulai dari tuduhan terhadap dirinya, pembunuhan pengikutnya, sampai kepada pembunuhan dirinya sendiri dengan alasan dua, ya. Yang pertama ada masalah ya dengan agama, dan yang kedua ada masalah dengan keamanan, stabilitas. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah ini dia, kesaksian yang kedua. Tadi kesaksian yang pertama tentang rencana jahat, dan kesaksian yang kedua adalah Al-Quran menceritakan skenario Allah di luar dugaan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah punya rencana. Wa makaru, mereka punya rencana jahat, Fir'aun punya rencana jahat, ya. Tetapi kemudian wa makarallah. Jadi urusan makar ini serahkan kepada ahlinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Wa makaru wa makarallah. Maka Allah memunculkan dari keluarga Fir'aun sendiri orang yang membela agama, yang membela dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah menyebutnya dengan kalimat, ya, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Jadi dah jelas di situ. Kalau tadi dikatakan kaidul kafirin, Fir'aun itu dimasukkan kategori orang-orang yang kafir, punya rencana jahat, tapi kemudian Allah mengatakan wa ja'a rajulun mu'minun. Sehingga kemudian ulama-ulama menjelaskan kalimat rajulun itu bukan sekedar jenis kelamin seorang laki-laki. Bayangkan ya keberanian dia untuk melawan kejahatan yang super, ya kan? Kemudian di hadapan seorang raja, kemudian nih banyak pengikutnya, disupport oleh pengusaha namanya Korun yang kekayaannya luar biasa. Kira-kira punya nyali nggak? Orang kebanyakan. Karena itulah Allah menyebut dengan kalimat rajulun itu bukan sekedar laki-laki, tapi adalah apa? Seseorang yang punya keberanian. Maka dalam surah Al-Ahzab itu juga Allah mengatakan minal mu'minina rijalun. Dari orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang oleh mufassir dikatakan tidak hanya laki-lakinya rijalun itu, tetapi rijalun itu adalah orang yang berani menyatakan kebenaran di hadapan kezoliman yang luar biasa, rijal. Yang kemudian mereka berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaqu, karena dia ingin keimanannya itu bisa dia buktikan dengan kesempatan hidup yang Allah berikan kepadanya. Ma'ahadullah, berjanji dia dengan Allah, faminhum man qadha nahbahu, sampai kemudian mereka ini syahid di jalan Allah. Wa minhum mayantazir, karena ajalnya belum datang, enggak syahid-syahid tapi tetap berjuang. Nah, ini disebut oleh Allah dengan wa minhum mayantazir. Dia mendambakan kematian itu tapi belum datang ajalnya, maka dia tetap dengan perjuangannya. Wa ma baddalu tabdila, istiqomah, enggak pernah berubah. Maka kalimat rijalun di situ sama dengan rojulun di sini. Kalau rojulun di sini satu orang laki-laki dengan keberaniannya. Nah, kalau di dalam surah Al-Ahzab tuh rijalun, dari orang-orang mukmin ini ada orang-orang yang banyak. Maka kita kenal lah, ya, sahabat-sahabat, ya, perempuan yang luar biasa perjuangan mereka untuk membela dakwah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka rijalun, rojulun itu satu, kalau rijalun itu banyak, itu tidak identik dengan laki-laki, tapi identik juga dengan keberanian. Ya. Kalau bahasa di ini kesatria, nah, gitu. Ya, berjiwa kesatria, ya, patriotisme, nah, itu bisa juga. Ya. Nah, kesaksian yang keduanya adalah munculnya seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun. Bayangkan, ada dari keluarga Nabi Musa ikut Fir'aun. Nah, mestinya kan ini
Ya, dia sebagai anak paman berarti dekat hubungannya dengan Nabi Musa, mestinya mendukung dakwah Nabi Musa. Apalagi dia seorang yang kaya raya, kebayang nggak seorang yang kaya raya mendukung dakwahnya Nabi? Wah, itu lancar, itu dalam pandangan kita. Tapi dengan pandangan Allah, Allah ingin melihatkan skenario yang sesungguhnya. Ada orang kaya ikut kepada Fir'aun yang zalim. Tapi ini ada lingkungan istana 100 tahun menjadi menteri keuangannya Fir'aun, dikenal baik, seorang menteri yang dikenal baik, peduli, care dengan masyarakatnya. Tahu-tahu ternyata dia pengikut Nabi Musa alaihi salam, membela Nabi Musa. Ya, dengan cara yang pertama adalah membentuk opini akal sehat. Dengan akal sehat itu ayat 28. Ya, dia katakan, bagaimana kita akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Bagaimana kita akan bunuh seorang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Maka tertepis opini tentang ketuhanannya Fir'aun. Ini dahsyat, ya. Dan itu sentuhan kalbu, fitrah. Jadi fitrah itu mudah sekali disentuh. Dengan dia mengatakan, bagaimana kita akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Jadi ketika kita mengatakan kepada seorang, ya mungkin dia melakukan kriminal misalnya, atau akan melakukan kriminal, kita katakan, bagaimana kamu akan melakukan kriminal sementara Tuhanmu melihatmu? Insya Allah itu akan tersentuh hatinya, mudah-mudahan. Ya, kemudian dia katakan dengan logika, ya, kalaulah dia berbohong, berdusta, makanya biasanya orang berdusta itu akan kembali kepada dirinya, dia nggak akan dipercaya oleh orang lain. Tapi kalau dia benar, dia seorang nabi dan kita sudah melihat bagaimana mukjizat yang diturunkan kepada dia, tanda-tanda dia seorang nabi jelas, tegas, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh tukang sihir manusia. Nah, bagian dari risalah kenabian itu adanya ancaman bagi yang ingkar kepada Allah. Siap nggak kita untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala? Mikir juga mereka kan. Nah, ini sebenarnya belum dia umumkan ini. Belum dia umumkan dia ini adalah orang yang beriman, tapi dia memberikan logika. Nah, dengan adanya logika seperti ini, maka tertepislah anggapan bahwasanya makhluk dulu itu primitif. Jadi istilah primitif ini perlu kita kaji ulang. Dan ini dijelaskan oleh ulama kita karena ada upaya untuk mengkaburkan sejarah nabi-nabi itu seolah-olah manusia dulu itu primitif. Bagaimana primitif? Oh, ada diskusi, ada dialog. Dan sejak Nabi Adam alaihissalam, kalau manusia itu dari Nabi Adam alaihissalam terjadi dialog. Dan kita tidak melihat ada hal yang primitif di situ, kecuali mungkin orang yang sudah jauh dari pergaulan di tengah hutan, Allahu alam juga. Tetapi dari cerita-cerita Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran semenjak Nabi Adam, manusia yang pertama, maka terjadi dialog. Berarti akal itu jalan. Diskusi itu terus berkembang. Dan diskusi yang paling menarik sepanjang waktu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini adalah diskusi tentang ketuhanan. Makanya kemarin itu tahun 2018 itu dibuat penelitian. Satu oleh Litbang Kementerian Agama, ya, kemudian bekerja sama dengan salah satu institut di Yogyakarta. Dirunutlah di situ. Permasalahan apa yang paling menarik di tengah masyarakat kita? Ternyata 43% yang paling menarik dari persoalan keagamaan, dari persoalan nasionalisme, dari persoalan suku adalah persoalan agama. Dan itu memang sunnatullah. Fitrah manusia, siapapun dia, dimanapun dia, apapun sukunya, di negara manapun, itu fitrah manusia. Orang tuh ingin punya keyakinan, ideologi, dan Allah telah menciptakan manusia itu di atas keimanan, fitrah.
Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, surat sebelumnya Rum. Menjelaskan di atas fitrah itulah manusia berjalan, sehingga ketika dia bersuku, dia punya aturan yang tidak bertentangan dengan fitrahnya. Ketika dia punya negara, ada aturan yang tidak bertentangan dengan fitrahnya. Sehingga kemudian keadilan, keamanan, kehidupan semuanya menjadi stabil. Stabil ideologi, fitrah. Stabil akhlak, nah itu yang nampak. Kemudian dia melaksanakan aturan. Dia buat aturan sesuai dengan aturan Allah. Makanya ketika syariat itu ya dari satu nabi dengan nabi yang lain, dari satu masa ke masa yang lain, dari masa-masa kenabian itu berubah-ubah tentang tata cara sholatnya, tentang perintah dan larangannya, tidak kemudian membuat nabi dan pengikut itu berubah keyakinan. Jadi keyakinan dengan akhlak ini suatu yang sama. Syariat yang berbeda, aturan yang berbeda. Ya, ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apalagi di dalam Islam itu ada namanya fikih. Masya Allah, fikih ini sangat luas. Maka ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan fikih itu yang dikedepankan adalah toleransi. Tapi berbeda dengan keyakinan, konflik. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Maka kisah ini Masya Allah menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang dalam lingkungan istana yang kemudian rajanya mengaku Tuhan itu tidak menggoyahkan sedikit pun dia untuk bersama mutiara imannya itu. Qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Pertama kali dia belum nampakkan keimanannya. Dia kedepankan logika. Karena orang kalau sudah tahu dia beriman, kadang biasanya kita, oh ya pastilah dia ikut pengikut Nabi Musa, ya. Nah, jadi belum dia umumkan keimanannya, tapi kemudian dia ajak dialog dengan akal sehat. Jadi orang-orang ketika itu termasuk Fir'aun menganggap dia ini ya anak buahnya Fir'aun, bersama Fir'aun. Tapi begitu dia katakan, bagaimana kita akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Nah, tersentak Fir'aun dibuatnya. Tersentaklah orang-orang yang ikut Fir'aun ketika itu. Dan tidak ada kecurigaan ketika itu. Masih didengar apa yang disampaikan oleh seseorang ini. Kemudian dia katakan, kalau dia berdusta, hukum sunnatullahnya, kalau dalam bahasa kita hukum alamnya gitu kan. Orang kalau berdusta pasti ditinggalkan oleh orang lain. Jualan kita, belanja kita, timbangannya dimainkan timbangannya. Ya, sampai ada ibu-ibu itu di rumah ditimbang lagi, atau di tempat yang biasa ditimbang lagi sama dia. Oh, iko timbangannya enggak betul. Kalau berlebih diam-diam aja gitu ya. Tapi kalau kurang baru kita protes. Itu kita nggak mau lagi belanja di situ. Iya kan? Nah, maka dia katakan kalau dia berdusta, maka dusta itu akan kembali berefek, berdampak kepada diri dia yang akan dipercaya oleh orang lain. Apalagi dia mengaku seorang nabi. Tapi mukjizat jelas. Tanda-tanda kerasulannya Nabi Musa alaihissalam jelas. Maka dia katakan kalau dia berdusta, dia akan menanggung akibat dustanya. Tapi ingat, kalau dia benar dan bagian dari kebenaran yang dia sampaikan adalah adanya azab Allah bagi yang mendustakan dakwahnya, nah siap enggak kita untuk menanggung azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian orang yang beriman ini mengatakan dengan pendekatan apa? Realita. Tengok hari ini realita kita, Mesir waktu itu. Ya, dengan kesuburannya, dengan sungai Nilnya yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di situ, enggak ada sungai Nil tuh habis, tandus semuanya. Itulah sampai dikatakan Nil itu adalah surga. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, yang mata airnya dari surga. Ada Nil satu dengan ada Eufrat satu di Irak. Maka ketika dia mengatakan dengan pendekatan realita ini, ya, jadi tidak hanya logika yang dia mainkan, tetapi kemudian realita. Bagaimana kita melihat hari ini? Apakah ini karena Fir'aun? Hebat kali Fir'aun bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian bisa menciptakan sungai Nil. Semua orang tahu. Ini punya akal sehat mereka.
Nggak mungkin ini Fir'aun. Maka dia katakan, kita ini merasakan kemakmuran hari ini. Inilah yang diingatkan oleh Nabi Musa. Kemakmuran ini dari Allah, bukan dari Fir'aun. Nah gitulah kira-kira kasarnya kan. Nah mulai ya. Maka yang tadi setengah-setengah imannya balik ke fitrahnya. Balik ke fitrahnya. Kecuali satu, itu yang disebut di awal-awal surat itu. Kecuali orang-orang yang ingin apa? Berdebat durhaka. Jadi ini masalah kedurhakaan. Kedurhakaan ini dia tahu tapi dia ingkar. Nah itu durhaka. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu ada yang durhaka, ada yang sesat. Sesatnya misalnya karena kebodohan, nggak tahu, ya, dibodohi oleh orang lain, kemudian sesat. Tapi ini durhaka. Durhaka ini artinya Pak, dia tahu tentang keberadaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tapi kemudian diingkari. Nah, sehingga yang tadi masih setengah-setengah itu ikut Fir'aun atau ikut Nabi Musa? Ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Nah, gitu kan? Nah, begitu dijelaskan, oh iya, kenyataannya kita ini dalam hidup makmur. Apa susahnya kita kembali ke jalan Allah? Dikasih logika tentang kondisi hari itu. Nah, tidak hanya sampai di situ, dia lakukan lagi pendekatan, namanya pendekatan sejarah. Dan sejarah itu masih di dalam benak mereka, terukir manis di benak mereka. Bagaimana kemudian Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh dengan cara menenggelamkan orang-orang yang durhaka kepada dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wah, ingat dia kan? Ya, diingatkan lagi kepada kaum Ad. Mereka merasa hebat bisa, ya, gunung-gunung, bukit-bukit itu mereka pahat menjadi istana, menjadi rumah mereka. Kemudian dia durhaka kepada nabinya. Akhirnya apa? Dikasih angin yang sangat dingin, habis. Diingatkan pula mereka dengan kaum Tsamud yang diutus kepada mereka Nabi Shalih alaihissalam. Ingat lagi. Diingatkan kepada Nabi Nuh, kisah kaum Nabi Nuh dengan kaumnya. Diingatkan kepada kaum Ad, diingatkan kepada kaum Tsamud. Dan diingatkan kepada kaum-kaum yang tidak jauh dari mereka jaraknya. Dan bagaimana dengan mudah Allah musnahkan ketika mereka ingkar dan tidak mau sama sekali ikut kepada dakwah Nabi mereka. Habis. Bertambah kan? Ya, yang tadi setengah-setengah beriman tambah kuat imannya. Tapi yang ingkar semakin kuat ingkarnya. Ini nggak bisa dibiarkan kalau begini nih. Jangan-jangan dia beriman ini. Udah mulailah kecurigaan muncul dari orang-orang yang durhaka yang mengikut Fir'aun ketika itu. Ini ada masalah nih, walaupun dia menteri nggak bisa ini. Ya, nah terus dia sampaikan, sehingga kemudian Fir'aun gelisah, sehingga kemudian Fir'aun mengeluarkan statement. Nah, statement inilah yang kemudian menambah keimanan orang-orang yang beriman. Apa itu? Pokoknya apa yang aku katakan itulah yang paling benar. Aku mengajak kalian kepada jalan yang benar. Yang tadi sudah logikanya bagus, kemudian dia beriman. Oh, ketahuan ini Firaun nih, nggak bisa nih kita ikut. Sudah, kita ikut nih orang ini. Ya, dan dia belum secara eksplisit, secara tegas, ya menyatakan keimanannya. Dia masih mengajak dialog, membangun opini yang sehat, yang baik dan benar. Karena yang diharapkan beriman itu adalah kaum ini. Kalau Fir'aun udah jelas kedurhakaannya, tapi tetap diajak. Walaupun orang itu udah nampak kedurhakaannya kan, susah untuk berubah, tetap diajak. Dan ulama-ulama kita menegaskan, ya, yang namanya fitrah manusia itu dia nggak bisa menyembunyikan fitrahnya. Maka seseorang masih 1% sisa kebaikan dalam dirinya. Kalau dia berusaha 1% kebaikan itu kemudian berubah menjadi 90%, bahkan kemudian 100%, insya Allah itu menjadi apa? Biang hidayah, embrio hidayah. Begitulah kasih sayang Allah itu.
Dia dahulukan kasih sayangnya daripada kemarahannya, dan itu tidak berubah sampai hari ini. Nah, itu yang dikatakan oleh ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Jadi orang jahat hari ini dakwah aja terus. Walaupun kadang tidak ada harapan, nah, tapi cukup di dalam pikiran kita saja, tapi tetap diajak. Maka dia tetap mengajak Fir'aun dengan orang-orang yang bersama Fir'aun. Tapi yang paling utama adalah menjaga ini orang-orang yang sudah beriman ini. Maka tetap diberikan opini yang sehat. Sehingga kemudian ya, kata orang beriman ini apa? Kata orang beriman ini, ayo kita lihat kepada sejarah masa lalu. Bagaimana Allah meluluh lantakkan mereka. Nah, yang tidak kalah pentingnya dilakukan pendekatan yang berikutnya, yaitu apa? Pendekatan tentang adanya masa depan. Karena permasalahan utama Fir'aun adalah tidak percaya tentang adanya masa depan yang namanya akhirat. Ini permasalahan utama Fir'aun yang kemudian membuat Fir'aun sombong, tidak percaya dengan adanya akhirat. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Fir'aun berusaha membunuh Nabi Musa alaihissalam, maka apa kata Nabi Musa alaihissalam sambil dia berdoa kepada Allah? Inni a'udzu birabbi. Aku mohon perlindungan kepada Tuhanku dan kepada Tuhan kalian. Masyarakat, min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang sombong. Kenapa mereka sombong? La yu'minu biyaumil hisab, tidak percaya bahwasanya nanti ada hari diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita lakukan. Jadi kesombongan itu berawal dari apa? Ketidakpercayaan adanya masa depan yang namanya akhirat. Bahkan kemudian muqaddimah akhirat itu Allah kasih. Itu tanda sayang Allah. Yaitu apa? Adanya kematian, alam barzah. Tapi itu manusia itu kalau udah ingkar itu, kemudian dia kekeh dengan keingkarannya, ya ini Fir'aun inilah contohnya. Maka Nabi Musa mengatakan, ya, mutakabbir, yang merasa apa dirinya inilah yang paling benar, sombong, sehingga kemudian apa? Kemudian dia tidak percaya ya dengan adanya hari nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka setiap dakwah para nabi itu, ya, apalagi kalau dakwahnya ini kepada penguasa-penguasa, ya, seperti misalnya kepada Raja Namrud di masa Nabi Ibrahim alaihissalam sama. Ya. Nah, ini yang menjadi pelajaran yang paling berharga dari setiap masa ke masa itu, ya, ketika ada tekanan daripada penguasa-penguasa seperti Raja Namrud, ya, seperti Fir'aun dan lain sebagainya itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilakukanlah pendekatan akhirat untuk percaya kepada akhirat. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Yang digambarkan akhirat itu dengan apa? Dengan kondisi orang saling memanggil, minta tolong satu dengan tolong aku. Dan digambarkan bagaimana permintaan tolong dari pengikut Fir'aun kepada Fir'aun. Tolonglah kami ikut kamu. Tapi apa kata Fir'aun? Gimana kami akan menolong kalian? Wong saya aja gak bisa nolong diri saya sendiri. Itulah yang terjadi nanti di padang mahsyar. Mereka saling meminta tolong, tetapi masing-masing sibuk dengan urusannya, nggak bisa menyelamatkan diri mereka. Itu jadi masalah. Yaumat tanad. Jadi Allah langsung menyebut dengan kalimat apa? Yaumat tanad. Akhirat, ya, tetapi digambarkan dengan kondisinya, yaitu apa? Orang saling memanggil, minta tolong, tapi tidak bisa ada pertolongan. Karena apa? Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia akan menyelamatkan orang lain? Ya, yang mengikuti dengan yang diikuti. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Istabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika nanti di akhirat
orang-orang yang ya istabarra alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti berlepas dari orang-orang yang mengikuti. Coba, bagaimana itu nasib orang-orang yang mengikuti itu? Aku kan ikut itu, aku kan ikut si fulan, aku nggak berani menentang si fulan. Sementara nanti di hari kiamat yang diikuti itu berlepas. Kenapa? Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah, dari haul yaumal kiamah. Sampai-sampai ya dikatakan dalam surah Al-Muzammil itu, wa kaifa tattaquna in kafartum. Peringatan kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu, sampai-sampai bayi yang meninggal dalam keadaan bayi sebelum kiamat itu, di hari kiamat ketika dia ikut dibangkitkan bersama yang lain, beruban. Bayangkan Pak, dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bayi itu beruban di hari kiamat. Karena dia nggak tahu kejahatan, kemungkaran yang dilakukan oleh manusia, sampai mereka beruban di hari kiamat. Wa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Bayi-bayi beruban karena dia dibangkitkan, sementara dulu dia meninggal dalam keadaan bayi. Nggak tahu apa yang terjadi, kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Ditengoknya orang ketakutan, ya, orang lari sana lari sini, minta pertolongan, tidak ada yang peduli. Sampai kemudian ini apa yang terjadi? Digambarkan oleh Allah. Bagaimana kemudian bayi-bayi yang meninggal lebih dulu di dunia itu, di hari kiamat dia merasa heran. Ya, ini manusia ada apa ini? Ya, Masya Allah. Tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syibah. Nah, jadi ada pendekatan hari kiamat. Dan ini masalah keimanan yang penting. Ya, bahkan sampai hal-hal yang kecil dijelaskan oleh Rasulullah SAW ada kaitannya dengan kiamat. Karena kadang kita merasa tidak tidak ada mana hasilnya, mana hasil amal di dunia. Kadang kita kan merasa belum nampak hasilnya di dunia, sehingga kemudian Rasulullah menekankan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetangganya misalnya. Karena dia tengok, dia sudah muliakan tetangganya sekali, dua kali, berhari-hari, bertahun-tahun, tapi yang nama tetangga itu tidak ada sedikit pun, tidak adanya berubah. Inginnya berubah, tidak berubah-ubah aja. Jadi kadang kita ini merasa pesimis. Orang yang kita harapkan berubah, nampaknya nggak berubah-berubah gitu. Sama seperti seorang Yahudi yang diberi makan oleh Rasulullah SAW sampai meninggalnya Rasulullah. Tetap aja keluar caci makian dari mulutnya kepada Rasulullah SAW. Dia seorang buta, ini nggak tahu yang ngasih makan dia setiap hari itu adalah Rasulullah SAW. Maka diingatkan kita tentang hari kiamat. Tidak nampak oleh kita, tidak terasa oleh kita, mungkin tidak begitu yakin kita, mungkin ya, bahwasanya Allah membalas kebaikan kita di dunia. Ingat nanti di akhirat akan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Allah membalasnya di dunia. Maka nanti dalam ayat 51 itu dijelaskan, sungguh kata Allah, kami akan memenangkan para nabi, rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersama mereka di dunia, dan nanti di hari diminta pertanggungjawaban manusia di akhirat kelak. Artinya itu sudah garansi dari Allah, balasan itu pasti ada di dunia. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Dan tidak ada tafsir lain dari kalimat fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia kecuali ya di dunia ini. Karena Allah mengatakan setelah itu dan nanti. Nah, kata Allah, wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti ketika Allah akan meminta kesaksian-kesaksian, termasuklah kesaksian dari badan kita ini semuanya.
Diminta kesaksian dari rambutnya, diminta kesaksian dari telinganya, diminta kesaksian dari tangannya, diminta kesaksian dari kakinya. Semuanya nanti akan menjadi saksi, dan yang bersentuhan dengan kita semuanya akan menjadi saksi. Bayangkan Pak, tiang ini menjadi saksi, kipas ini menjadi saksi. Ini sekarang yang diletakkan untuk akan menjadi saksi ini di hari kiamat. Dan itu diperkuat oleh Allah dalam surat Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan hari itu semuanya akan menjadi saksi. Yang bersentuhan dengan kita akan menjadi saksi. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i menganjurkan seseorang, kita ini ketika kita sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyahnya ya berpindah tempat, dengan sholat ba'diyahnya berpindah tempat. Karena apa? Setiap tempat sujud kita itu nanti akan menjadi saksi. Tuhaddisu akhbaraha. Dan itu mudah bagi Allah. Bi anna rabbaka auha. Jadi kalau sudah Allah yang memerintahkan, karena yang tunduk dan patuh itu adalah alam semesta ini kecuali manusia. Dan itu kecil aja dari manusia. Manusia ini kalau dibanding dengan alam semesta ini kecil. Makanya disebut oleh Allah dengan 10 sifatnya di awal surat 40 ini. Ya, kecil aja manusia itu. Walaupun kemudian Allah katakan kebanyakan manusia tidak beriman. Tapi kebanyakan manusia yang tidak beriman ini kecil dibandingkan alam semesta. Nah, semua yang bersentuhan dengan kita nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka keimanan kepada hari kiamat ini sangat penting, sehingga pendekatan hari kiamat ini dilakukan oleh orang yang beriman ini. Ya, dia kuatkan orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah masih membuka kesempatan kepada Fir'aun dan orang-orang yang bersama Fir'aun. Karena tidak boleh pesimis untuk berdakwah itu. Yang menggerakkan hati itu Allah. Hasil itu Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Nanti dalam surat 41 dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW ya tugasnya menyampaikan. Basyiran, berita gembira tentang kebaikan dan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat surga. Nadhiran, ancaman tentang kejahatan, rencana kejahatan, dan bagaimana balasannya neraka. Basyiran wa nadhiran. Dan semuanya dijelaskan. Fussilat ayatuhu, dijelaskan Qur'anan, dalam Al-Quran. Tapi ada yang menarik, Arabian. Nanti kita jelaskan Arabian, bahasa Arab. Maka kalau ada upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari bahasa Arab, itu boleh jadi upaya untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Karena Allah yang mengatakan Al-Quran itu adalah bahasa yang paling fasih, sehingga pendekatan-pendekatan dengan bahasa Arab itu bisa detail kepada hukum-hukumnya. Mengambil hukum dengan bahasa Al-Quran bisa berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat.